Ini bukan waktunya untuk kita mencari kepuasan, memuaskan hawa nafsu kita, kepentingan kita sendiri. Ini waktunya untuk kita jadi berkat. Sebab masa-masa pandemi ini adalah masa di mana penting untuk kita jaga hati. Supaya Anda tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan terutama penyakit tidak kerasan tinggal di dalam diri kita. Dan kita memiliki sukacita yang luar biasa berlimpah-limpah. Yang kedua, manfaat daripada memberi, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Rasul Lukas berkata, dalam segala sesuatu telah kuberi contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, saya tahu bahwa kita suka dengan namanya diberi hadiah, kasih doa, dikasih perhatian, diampuni, diberikan senyum, diberikan like, bahkan di kita punya media sosial, di follow, kita semua senang. Tapi Yesus mengajarkan lebih senang lagi, lebih berbahagia lagi ketika kamu belajar mengampuni, ketika kamu belajar mengampuni, ketika kamu belajar mendoakan, ketika kamu belajar untuk tersenyum bagi musuh lebih dulu. Wow, Yesus sedang mengajarkan untuk kita naik level. Memberi senang, tapi lebih senang lagi ketika kita memberi, mengampuni, dan lain sebagainya. Dan ternyata perkataan Tuhan di sini diteliti oleh anak-anak mahasiswa Oregon, Amerika Serikat. Apakah benar bahwa memberi itu lebih berbahagia daripada menerima? Anak-anak mahasiswa Oregon, Amerika Serikat ini mengumpulkan 100 orang kaya, dan 100 orang kaya ini dimotivasi untuk menolong kepada si miskin, membantu buat mereka yang kelaparan, tunawisma, yang buat mereka yang sakit, bahkan yang sebatang kara. Dan yang menarik, sebelum si kaya ini menolong pada si miskin, si kaya ini dipasangkan topi MRI, magnetic resonance imaging, untuk mengetahui aktivitas otak mereka. Apa yang terjadi pada otak mereka ketika mereka menolong kepada yang susah. Dan yang menarik, ketika si kaya memberikan tempat tinggal kepada tunawisma yang kehilangan tempat tinggal, ketika si kaya memberi makan pada mereka yang kelaparan, memberi pengobatan buat mereka yang gak bisa berobat, mengunjungi mereka yang sebatang kara, bahkan memberikan hadiah kepada anak yatim piatu, yang luar biasa. Diteliti, sel-sel yang berjalan lambat di otak orang kaya berjalan lebih cepat. Bahkan sel-sel yang mati di otak orang kaya itu tercipta regeneration cell, sel-sel yang baru. Sama dengan kebahagiaan orang bercinta dan menikmati makanan enak. Amazing. Memberi itu kebahagiaan sama dengan orang menikmati makanan yang paling kita suka dan bercinta. Gak bisa dipungkiri perkataan Tuhan Yesus bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan yang menarik, ketika hati kita gembira, ketika kita bahagia, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amazing, banyak orang hari-hari ini ingin mendapatkan vaksin yang paling manjur. Tapi saya beritahu, sekalipun kita bisa divaksin yang paling canggih, memang kita bisa mungkin tidak terserang oleh COVID, tapi ada kemungkinan besar karena hatimu pahit, hatimu yang gak generous, hatimu yang tidak bersih, maka penyakit yang lain akan masuk juga. Namun sebaliknya, sekalipun mungkin kita gak bisa pergi ke dokter yang paling hebat, atau membeli obat yang paling canggih, atau menerima vaksin yang paling top, tapi kalau hati kita penuh dengan sukacita, maka penyakit dalam diri kita wes bablas. Tidak ada mungkin yang betah kerasan. Amazing. Maka perhatikan, ternyata orang yang sulit sembuh atas penyakitnya, ketika mereka mulai belajar untuk mengampuni, melepaskan kasih, melepaskan berkat buat manusia, kesembuhan terjadi buat mereka. Yang luar biasa, ternyata ketika kita menolong orang lain, memberkati orang lain,
volunteer bagi orang lain, membuat keadaan kita lebih sehat, daya tahan tubuh kita lebih kuat. The Health Retirement Study terhadap hampir 13.000 partisipan berkesimpulan, volunteer sangat bermanfaat untuk kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Bahkan angka kematiannya pun lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak membantu yang lain. Pada masa COVID-19 ini, ada begitu banyak kesempatan untuk kita menjadi berkat. Lewat pikiran kita, lewat harta kita, lewat tenaga kita, bahkan juga lewat ilmu kita yang kita bisa bagikan pada orang, saat untuk kita menjadi berkat buat mereka. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri sendiri. Ini bukan waktunya untuk kita mencari kepuasan, memuaskan hawa nafsu kita, kepentingan kita sendiri. Ini waktunya untuk kita jadi berkat. Sebab masa-masa pandemi ini adalah masa di mana penting untuk kita jaga hati. Supaya Anda tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan terutama penyakit tidak kerasan tinggal di dalam diri kita. Dan kita memiliki sukacita yang luar biasa berlimpah-limpah.